Selamat pagi Bapak Irwan, Ibu Guru, teman-teman, dan dan orang tua siswa. Selamat Pagi. Perkenalkan, nama saya Alexander Dominic Oksan. Hari ini saya akan melaksanakan asesmen sekolah dan mempresentasikan proyek saya, yaitu tema 9 tentang menjelajah angkasa luar. Proposal pengerjaan proyek saya dari pendahuluan. Perkenalkan, nama saya Alexander Dominic Oksan. Saya dari kelas 6 SD Sudaso, Elementary School. Saya memilih tema 9 karena saya ingin belajar dan lebih mengenal lagi tentang luar angkasa. Latar belakang, saya sangat senang dan menyukai luar angkasa karena dipenuhi dengan pelat-pelat yang belum ketahui dan juga penuh sekali dengan hal-hal yang misterius. Maka dari itu saya akan memecahkan teori-teori tersebut. Manfaat dan tujuan untuk mengajak orang-orang agar lebih mengenal luar angkasa dan juga bisa belajar bersama-sama. Sasaran saya itu ke orang-orang sekitar. Kesimpulannya, saya bisa mengajak orang bersyukur karena diberikan tempat tinggal dan alam semesta, yaitu planet bumi kita ini. Ini proposal yang ada di Canva itu terkait sama yang proposal yang ada di Microsoft Word. Di sini ada beberapa mata pelajaran yang terkait atau yang berkolaborasi dengan proyek tema 9, yaitu ada matematika, volume, IPA, tata surya, IPS, gejala alam Indonesia dan negara tetangga, bahasa Sunda, biografi, PPKN hak dan kewajiban, agama hati nurani, bahasa Inggris like and dislike, bahasa Indonesia menggali informasi atau adik Sibagar. Sini ada timeline saya. Pada tanggal 29 April 2024 saya mendesain Canva dan mencari materi. Pada tanggal 1 Mei 2024 sampai 13 Mei 2024 saya membuat isi Canva. Pada tanggal 2 Mei 2024 saya menyiapkan alat dan bahan untuk membuat gambaran atau ilustrasi letaknya pelat-pelat yang ada di tata surya. Pada tanggal 3 Mei 2024 saya bimbingan bersama Pak Irwan. Pada tanggal 4 Mei 2024 saya mulai membuat proyek rupa saya dan juga bimbingan bersama Pak Irwan. Pada tanggal 5 Mei 2024 saya menyiapkan alat dan bahan serta mencoba coba membuat bahan bakar alternatif ramah lingkungan, yaitu B2AR. Pada tanggal 6 Mei sampai 8 Mei 2024 saya ujian praktik TIK, PJOK, dan juga SPDP. Pada tanggal 13 Mei 2024 sampai tanggal 23 Mei 2024 saya melanjutkan proyek di Canva dan juga bimbingan bersama pembimbing yaitu Bapak Tri dan juga Bapak Iwan. Pada tanggal 24 Mei selesai mengerjakan proyek Canva dan mengumpulkan rupa miniatur luar angkasa. Ini ada foto saya dokumentasi saat sasaran ke orang-orang sekitar yang ada di sekolah. Langkah-langkah proyek itu ada saya melihat banyaknya asap kendaraan bermotor yang mengandung gas karbon monoksida, nitrogen oksida, dan volatil yang menyebabkan polusi udara dan merusak lapisan ozon. Dikarenakan zat-zat yang bisa merusak lapisan atmosfer. Saya juga mendengar bahwa mencairnya es di kutub utara dan di kutub selatan dikarenakan pemanasan globalisasi yang hari demi hari meningkat. Beberapa tahun terakhir juga kerap terdengarnya semakin seringnya terjadi mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan. Mencari fakta. Setelah saya mencari fakta tentang masa matahari adalah 99,86% dari masa tata surya. Dan ukuran matahari 100 kali lipat dari bumi dan 10 kali lipat dari planet Jupiter. Dan matahari juga satu-satunya bintang terbesar yang ada di tata surya kita ini. Saya merasa sedih karena hari demi hari suhu di bumi semakin panas dan semakin meningkat. Padahal jarak matahari ke bumi sekitar 149,6 juta kilometer. Bumi semakin panas karena dipicu oleh aktivitas manusia dan juga kendaraan bermotor yang melepaskan gas pemicu suhu planet seperti karbon dioksida, sehingga es dan gletser akan terus mencair dan cuaca semakin ekstrim. Saya mempunyai ide untuk membuat ilustrasi letaknya tata surya atau letaknya planet-planet yang ada di tata surya. Itu menggunakan styrofoam lembaran, cat akrilik, styrofoam bola, karton, dan lem.
Saya mempunyai solusi untuk membuat bahan bakar alternatif ramah lingkungan, yaitu B2AFR, menggunakan kulit jeruk dan juga styrofoam yang didestilasi menggunakan alat destilasi sederhana, agar bisa ramah lingkungan, dan juga mulai menggunakan bahan bakar ramah lingkungan seperti bahan bakar listrik atau bahan bakar panel surya dan juga Pertamax Green 95 yang juga punya keunggulan ramah lingkungan karena menggunakan bioetanol dan juga molase ternak. Sini saya akan menampilkan atau saya akan memperlihatkan uji coba saya saat membuat bahan bakar alternatif ramah lingkungan. Alat dan bahan: kaleng kue bekas, ember, plastik, botol mineral bekas, selang benih kecil, lem tembak, bungkus styrofoam, kulit jeruk, timbangan kue, air es, dan juga kompor. Di sini ada cara untuk membuat alat destilasi sederhana, yaitu bagian tutup kaleng kue digolongi di bagian tengahnya, lalu masukkan selang benih kecil ke dalam tutup kaleng yang sudah digolongi. Lalu jangan lupa di lem tembak di sekitar lubang tersebut agar hasil dari uapan minyak tersebut tidak keluar. Dan juga bolongi ember di bagian dekat pengait dan juga di bawah permukaan ember, itu agar untuk destilasi pendinginan dari minyak yang dihasilkan. Setelah semua siap, potong styrofoam dengan kecil-kecil dan juga masukkan ke dalam kaleng kue bekas, dan juga masukkan kulit jeruk ke dalam kaleng kue bekas. Setelah itu perbandingan dari atas styrofoam dan juga kulit jeruk adalah 1:1. Sini ada foto saya saat membuat alat destilasi sederhana dan menguji coba membuat bahan bakar alternatif. Sini saya akan menampilkan video saya saat membuat bahan bakar alternatif ramah lingkungan. Akan membuat bahan bakar ramah lingkungan dari kulit jeruk dan dari styrofoam yang didestilasi menggunakan alat sederhana. Itu air apa? Air es, Pak? Oh, air es. Air es. Buat pendinginan dari hasil minyak. Saya akan mencoba jalan destilasi dari pendinginan bom yang sudah dibakar. Sedang masuk dalam menuangkan minyak dari hasil destilasi. Dari bahan bakar itu apa yang dibakar? Bahan bakar apa minyaknya? Gimana? Minyaknya yang dibakar. Aslinya tuh gak tahu, tapi karena nggak mau menyerah dibikin ulang jadi. Oke, baik. Tadi ada beberapa pertanyaan lagi ya. Oke, Volume matahari. Diameter matahari adalah 1.400.000 cm atau 1.400.000 km. Diameter matahari adalah 700.000 km atau agar mudah dihitung, nanti kita hilangkan saja. Maka sama dengan 7. Cara menghitung volume matahari adalah 4/3 dikalikan 22/7 dikalikan 7/3. Maka hasilnya adalah 1437,3333 atau dibulatkan menjadi 143.733.333 km. Tata surya, fakta-fakta menarik yang ada di tata surya. Tata bintang neutron. Bintang neutron bisa berotasi 600 kali per detik. Bintang neutron juga adalah bintang sisa dari ledakan supernova. Ledakan itu bisa membuat bintang raksasa yang punya massa 10-25 kali massa matahari runtuh dan bisa menciptakan bintang-bintang yang lebih kecil. Gejala alam Indonesia dan negara tetangga. Gejala alam yang sering terjadi di Indonesia dan negara tetangga yaitu ada gempa bumi, banjir, longsor, gunung meletus, dan juga kebakaran hutan. Dan ini ada negara-negara di wilayah Asia Tenggara yang kerap mengenai gempa, yaitu ada Indonesia, Thailand, Malaysia, Myanmar, dan Filipina. Dan hal ini terjadi karena negara-negara tersebut adalah daerah perlintasannya gempa. Gempa terjadi menjadi dua jenis, yaitu ada gempa tektonik dan gempa vulkanik.
Gempa tektonik adalah gempa yang dihasilkan dari pergerakannya lempengan bumi, dan gempa vulkanik adalah gempa yang dihasilkan dari aktivitasnya gunung Merapi. Biografi Yuri Alexeyevich Gagarin atau nabi dilandi jadi Yuri Gagarin. Lahir di Desa Kusuno, Kaping 8 Maret 1834. Pupus Kaping 27 Maret 1838. Anjeunna merupakan putra katilu ti opat duduluran. Tina pasangan Alexey Ivanovich Gagarin sareng Ivanovna Buryats dina Kaping 7 November 1857. Yang Yuri Gagarin nikah sareng Valentina Ivanovna Buryats dina Kaping 7 November 1857. Sareng ngagaduhan dua orang putri nyaeta Galina sareng Yelena. Yuri Gagarin nyaeta kosmonot asal Uni Soviet atau Rusia. Janten jalmi kahiji nu ngalakukan perjalanan keluar angkasa. Jadi kokojo tina perlombaan antariksa. Kapsulna nyaeta Vostok 1 anu ngaringsekeun hiji orbit bumi dina Kaping 12 April 1871. Hak dan kewajiban. Hak dari Yuri Alexeyevich Gagarin adalah mendapatkan apresiasi oleh dunia karena keberhasilannya yang menjadi manusia pertama yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Dan juga Yuri Alexeyevich Gagarin mendapatkan hak untuk mendapatkan gaji yang besar karena memang dia tersuka yang besar juga. Kewajibannya yaitu melakukan penelitian ilmiah dan mengumpulkan data untuk ilmu pengetahuan manusia. Hati nurani. Planet yang kita tinggal ini adalah planet bumi. Di bumi, saya merasa bumi kita sedang sakit. Penyakitnya itu adalah polusi udara dan aktivitas manusia yang mengakibatkan terkikisnya lapisan ozon dan atmosfer dikarenakan banyaknya kendaraan. Solusi saya yaitu adalah menanam pohon di sekitar halaman rumah saya agar mengurangi resiko polusi dan juga pemanasan global. Walaupun saya hanya bisa membantu sedikit, tetapi setidaknya saya sudah melakukan tugas yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menjaga lingkungan sekitar maupun menjaga bumi kita. Hello everyone, my name is Alexander Dominic Foxen. I'm from 6th grade. Now I want to tell you about planet. Happy listening everyone. What do you like? I like it because it's our home. What do you like? Masih. But he doesn't like Pilot because Okay, thank you. I got What do you like? I like sadness and dreams. What do you like? I dislike Pilot because of God. Okay, thank you. Thank you. Okay. What do you like? What brand do you dislike? What brand do you like? Because what brand do you dislike? Why Mercury? Thank you, man. Now I want to tell it right. Yeah. Now I want to tell it. For Earth, from 10 people, 3 people who like Earth, but not at all who dislike Earth. For Saturnus, from 10 people, 3 people who like the Saturn, but not at all who dislike the Saturn. For Neptune, from 10 people, 3 people who like the Neptune, but there is 1 people who dislike the Neptune. For Mercury, from 10 people, 1 people who like the Mercury, but 3 people who dislike the Mercury. For Venus, from 10 people, none who like the Venus, but there is 3 people who dislike the Venus. For Jupiter, none who like the Jupiter, but there is 1 people who dislike the Jupiter. So that's all about my presentations. Thank you for your attention and see you later.
Menggali informasi, apa yang dimaksud dengan planet? Planet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu. Di mana letaknya sebuah asteroid? Sebuah asteroid terletak di antara planet Mars dan juga planet Jupiter. Kapan Yuri Gagarin menerbangkan Vostok 1 ke luar angkasa? Pada tanggal 12 April 1961. Siapa manusia pertama yang melakukan perjalanan keluar angkasa? Itu adalah Yuri Alexeyevich Gagarin. Mengapa seorang astronot dapat melayang-layang di luar angkasa? Karena di luar angkasa tidak ada gaya gravitasi. Bagaimana ciri-ciri planet yang ada? Bagaimana ciri-ciri planet Merkurius? Ciri-ciri planet Merkurius adalah berwarna abu-abu dan juga planet terkecil yang ada di tata surya dan planet yang terdekat dengan matahari. Berapa satelit yang dimiliki Jupiter? Jupiter adalah salah satu planet terbesar. Dan juga Jupiter merupakan salah satu planet yang memiliki satelit terbanyak, yaitu sekitar 67 satelit. Bintang. Matahari merupakan satu-satunya bintang sejati yang ada di alam semesta karena dapat memancarkan cahayanya sendiri. Matahari juga menjadi anggota tata surya dan juga sekaligus sebagai pusat tata surya. Planet. Planet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu yang disebut orbit. Planet tidak memiliki cahaya sendiri. Planet yang kita lihat di luar itu adalah planet yang memantulkan cahaya dari bintang atau cahaya matahari. Dan juga sistem tata surya memiliki 8 planet, yaitu ada planet Venus, planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ini adalah ciri-ciri planet yang ada di tata surya. Merkurius merupakan planet-planet yang ada di tata surya. Merkurius merupakan planet yang terdekat dengan matahari dan juga berwarna abu-abu, memiliki jarak 57 juta kilometer dari matahari, berdiameter sekitar 4.879 km, bersuhu 430 derajat Celcius untuk yang menghadap matahari dan minus 180 derajat Celcius untuk yang membelakangi matahari. Venus dikenal sebagai bintang fajar atau bintang senja. Berwarna kekuningan, memiliki jarak 108 juta kilometer dari matahari dan juga berdiameter 12.104 km. Dan juga planet Venus berotasi melawan arah planet-planet yang lain. Bumi terdiri dari 70% air dan 30% daratan. Berwarna biru kehijauan, memiliki jarak 149,6 juta kilometer. Bumi juga memiliki satu buah satelit, yaitu bulan. Mars sering disebut sebagai planet merah karena memiliki permukaan yang merah-merahan. Planet Merkurius berjarak 227 juta kilometer dari matahari dan juga memiliki 2 buah satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Jupiter merupakan planet terbesar yang ada di tata surya dan juga memiliki satelit terbanyak, yaitu sekitar 67 satelit. Dan juga Jupiter memiliki warna yang berlapis-lapis, yaitu kombinasi dari warna oranye dan warna putih. Jupiter memiliki jarak 778,55 juta kilometer dari matahari, berdiameter sekitar 139.820 km. Memiliki satelit terbanyak, yaitu sekitar 67 satelit. Saturnus merupakan planet yang dikenal sebagai planet cincin karena ada cincin yang mengelilingi atmosfer Saturnus dan juga berjarak 1,4 miliar kilometer dari matahari dan berdiameter 116.463 km dan memiliki 56 satelit. Uranus merupakan planet terdingin dan memiliki suhu terendah yang ada di tata surya, yaitu sekitar minus 224 derajat Celcius, berwarna biru muda, berjarak 2,9 miliar kilometer dari matahari dan juga memiliki cincin yang unik yang melingkari planet secara vertikal, berdiameter 50.724 km, memiliki 27 satelit. Neptunus merupakan planet berwarna biru, berjarak 4,5 miliar kilometer dari matahari, berdiameter 49.530 km dan juga dikelilingi oleh 8 satelit, yaitu diantaranya ada Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi suatu planet dan berputar pada sumbunya. Satelit dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada satelit buatan dan satelit alami. Satelit alami adalah satelit
yang ada di planet-planet. Contohnya bulan. Bulan adalah satelit bumi, Phobos dan Deimos planet Mars. Serta Triton dan Nereid, satelit Neptunus. Satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia untuk kebutuhan manusia yang disengaja diorbitkan di luar angkasa. Komet sering disebut juga sebagai bintang merekor. Komet merupakan kumpulan dari es, debu dan gas yang membeku. Ekor komet akan selalu menjauhi matahari dan berbentuk komet adalah lodong. Asteroid merupakan benda langit yang berukuran kecil dan juga berjumlah sangat banyak sehingga bisa membentuk sabuk asteroid. Asteroid yang saling bertuburkan itu disebut meteorit. Meteorit adalah bebatuan kecil dari pecahan asteroid. Dan juga meteorit yang masuk ke atmosfer bumi disebut meteor. Meteorit yang masuk ke permukaan bumi disebut meteor. Saya punya pertanyaan, bisa dijawab oleh siapapun. Tahukah kamu planet apa yang memiliki sudut rendah dan terdingin? Baik, silakan dari teman-teman yang ada di ruang tunggu, tentunya ada pertanyaan. Coba, tahukah kamu planet apa yang memiliki suhu terendah dan terdingin? Ada yang mau coba jawab? Wah, ada yang tunjuk jari itu. Siapa itu? Albert atau siapa? Coba boleh didekatkan itu. Ada yang mau jawab tidak? Dibuka itu bibirnya. Coba. Suaranya, nah, masih di mute. Oh, jadi adminnya berubah ya? Dari Bapak Ibu, teman-teman, silakan. Nah, udah dipaku pimpin. Uranus katanya. Oke, baik. Betul kan itu? Betul, Pak. Dapat hadiah ya nanti. Uranus memiliki sudut rendah dan juga terdingin yang ada di tata surya, yaitu sekitar minus 224 derajat Celcius. Ada lagi? Setiap planet dalam tata surya berada pada garis tegak berbentuk elips yang disebut orbit. Selama tetap berada pada orbitnya, planet-planet tidak saling bertabrakan. Setiap planet berputar pada torusnya. Peristiwa perputaran planet, contohnya ada bumi, yaitu bumi mengalami peristiwa siang dan malam secara bergantian. Matahari juga disebut sebagai bintang dan juga sebagai pusat tata surya. Karena peristiwa perputarannya, planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Refleksi saya saat melaksanakan asesmen sekolah ini, saya masih gugup dan juga tegang karena takut ada salah pembicaraan atau salah ngomong. Dan juga pada saat mendesain Canva, saya merasa kebingungan dan merasa sangat nggak ada pikiran. Makanya saya setelah bimbingan bersama Fatih dan juga bersama Pak Iwan, saya bisa mendesain Canva dan juga saya bisa melaksanakan asesmen sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Alex tentunya ya sudah menyampaikan karena memang Alex ini kalau Malaysia ada guru bahasa Inggris. Saya biasanya kan lidahnya lidah Sunda gitu. Kalah start, bener nggak? Takutnya nanti startnya bintang kok. Bener? Nah, kalah start nih ya karena memang ada beberapa hari tentunya ya, beberapa hari teman-temannya yang sudah mulai bimbingan mungkin ada beberapa kegiatan tentunya yang memang tertinggal sehingga tadi refleksinya merasa kebingungan gitu. Pertanyaan Bapak, hari ini sudah melaksanakan presentasi di depan semua orang, puas atau belum puas? Atau tidak puas? Bagaimana? Puas. Puas? Oke, beri tepuk tangan. Alasan puasnya kenapa? Ada alasannya kenapa alasannya puas?
karena bisa melepas penat. Oke, baik ya. Jadi kalau Bapak rasa nih bisa jadi perpustakaan berjalan gitu ya. Maksud perpustakaan berjalan itu ya memang ada istilah juga, carilah teman yang memang memiliki pengetahuan yang luas supaya bisa dijadikan referensi atau pengetahuan juga ya. Nah, ini yang dilihat barusan sama Bapak. Nah, begitu. Apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan kurang lebih selama proses, karena paling banyak dari sekian siswa dari 26 tentunya Pak Tri, dari 26 ini mungkin tadi ya di awal karena yang memang kalah startnya tadi kita mulainya gitu Pak. Kalau orang lain udah beberapa langkah mengerjakan, ini belum sama sekali ya karena memang ada beberapa kendala ya. Nah, yang paling sering terus sampai malam ya. Sampai malam pun Pak, aku proposalnya ini loh, boleh nggak? Bukan malam, sore ya, kemarin sore ini ya, dan akhirnya sekarang puas. Itulah yang dinamakan memang proses begitu. Nah, mau tanya nih sama Bapak, bagaimana nih perasaannya? Apa yang dirasakan selama proses itu menurut Alex sendiri? Silakan. Perasaan saya saat melaksanakan asesmen sekolah atau saat menyelesaikan tanpa Ya. pertama saya merasa gugup dan takut karena pada presentasi atau pada isi kampanye takut ada yang salah. Oke, terus? Dan juga saya merasa kebingungan setelah bimbingan bersama Patri dan bersama Taiwan, jadi paham atas semua proyek-proyek yang ada di Temas Budan. Oke, baik ya. Itu salah satu kunci tentunya ya, bukan hanya di proyek saja ya. Ketika kegiatan apapun ya memang perlu perencanaan dan juga prosesnya harus benar-benar ya. Dan yang paling berkesan dari proyek ini apa yang dilakukan? Katanya ada pengalaman. Nah, mungkin hanya Bapak saja sih yang sedikitnya paham atau yang di rumah gitu. Mungkin kan teman-teman juga tahu yang dibakar itu apa gitu. Nah, proses itu coba dijelaskan. Maaf, videonya tadi. Coba. Video prosesnya. Nah, karena kamu sih bisa kepikiran buat ini gitu. Pikiran saya saat sebelum membuat bahan bakar alternatif ramah lingkungan, setelah saya berpikir-pikir soal ini karena pemanasan suhu di bumi semakin panas karena Ya. dipicu oleh aktivitas manusia dan juga terutama kendaraan bermotor yang melepaskan gas karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen oksida dan Oke. maka dari itu saya menciptakan bahan bakar alternatif ramah lingkungan atau membuat bahan bakar alternatif ramah lingkungan agar bisa ramah lingkungan. Oke. Ini bentuknya, wujudnya mungkin cair, padat atau gas atau bagaimana? Kalau sebelum dibakar pada foam styrofoam kan betul. Nah, ini prosesnya gimana pembuatannya? dibakar menggunakan api kecil. Oke. Itu yang ada di dalam kaleng itu apa saja tadi? Styrofoam sama kulit jeruk. Kulit jeruk. Tadi perbandingannya katanya 1:1. Jadi kalau 1 kilo kulit jeruk, styrofoam juga harus beratnya 1 kilo. Patri mau buat kan? Hah? Terus lanjut lagi. Nah, pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Nah, terus ini ada apa? Air es. Nah, fungsinya apa? Untuk pendinginan dari hasil minyak yang dihasilkan di destilasi tersebut. Oh, karena tadi panas. Oke, iya. Panas itu juga suka sama gitu. Kalau ada kegiatan inti kan panas tubuh kita. Pendinginan anak-anak berarti gitu ya Pak. Restu fungsinya. Next lagi. Terus tadi sampai dibakar katanya. Ini proses. Nah, memang ada informasi juga Pak, kapan hasil pembakarannya katanya gimana? Coba jelaskan. Gagal itu dalam artian gagal bagaimana nih? Gagal dari proses perbandingannya tadi. Perbandingannya Ya, bisa salah. Jadi takaran. Ya memang yang namanya project pasti tidak akan langsung ya, pasti ada kegagalan ini. Oke, jadi ini bisa digunakan dan dimanfaatkan ya mungkin ya, ramah lingkungan. Dicoba. Ya baik, terima kasih Alex untuk penampilan hari ini. Bapak akan berikan kesempatan tentunya Miss Merah ya, dengan koreksi saya tadi start. Okay, hi Alex. Hi, give smile lah. Smile. Okay, thank you. Okay, first, thank you for your presentation.
I think as Pak Irwan said to us, that you always chat your teachers and ask them, and then make your presentation is so clear right now. Ya, jadi jelas sekali presentasinya, termasuk when you made about the result of interview. But I must make some clearness of your of your explanation first. Jadi ada yang harus Miss Vera betulkan sedikit. For example, maybe because of nervous ya, jadi forget anything gitu ya. But it's okay. Coba remember nggak kalau misalnya one person itu use like or likes. Like. Are you sure? How about me, Miss Vera, like or likes? Miss Vera, like, Like or likes? likes, Is it like first or likes? likes. Likes, yeah. The right is likes. For one person, you use likes, or for the negative, you use dislikes too. So maybe Pak Arstu or Pak Ian, could you help me please to open the slide for the table? Yes, that's it. Thank you. Now, okay, Alex, please help me. Just give me one example of using like or likes in Mercury. From 10 people, one people who likes your activity. But there is a 3 people who dislike the activity. Yes, good job. Dislikes or dislike for 3 people. Dislikes. Are you sure? Dislike. It's okay. You forget me, yeah? Okay, so the last question. What planet do you like? I guess sometimes. Okay. Why do you like it? Because sometimes it has rings. Oh, it has a ring, yeah. Okay. Yeah, I know. Okay, that's all from me. Thank you for answering my question. Good job. Oke, baik. Sudah ya. Silakan dari Bapak Pembimbing. Terima kasih Pak Irwan. Halo Alex, apa kabar? Baik, Pak. Terima kasih ya. Presentasinya memukul ya. Pertama saya tertarik dengan apa yang dipikirkan oleh Alex ketika melihat keadaan bumi yang panas karena tercemari berbagai macam polutan. Ya, dan bagaimana juga Alex memikirkan jalan keluarnya, mencoba suatu pikiran bagus ini ya, mau mencoba bagaimana mengatasi polusi di bumi ini. Bahkan dikatakan tadi ada kata molase ya, molase sebagai bahan bakar. Tadi tetes cemburu warna itu hitam pekat itu. Walaupun bisa untuk bahan bakar, molase juga bisa untuk tanaman, menyuburkan tanaman. Ya, ternak juga bisa betul. Ya, bahan untuk makanan. Ini suatu pikiran bagus. Sampainya Alex punya ide bagaimana menggunakan mencoba membuat bahan bakar alternatif ini. Jarang sekali yang terjadi, bahkan kalau dilihat dari teman-teman yang 25 ini yang ilmiahnya hanya Alex tadi. Tepuk tangan dong untuk Alex ya. Dan dia akan menggunakannya, mencoba menggunakan bahan bakar alternatif ini. Semoga dapat dibuktikan dan bumi ini semakin baik keadaannya dan polutan semakin sedikit. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak D. Untuk selanjutnya tentunya ada tanggapan juga dari Ibu Lucy. Silakan Ibu Lucy, mungkin nanti juga bisa sambil dilanjutkan doa ya. Boleh langsung ya seperti biasa Ibu Lucy. Silakan kami persilakan Ibu Lucy. Oke, baik. Halo Alex. Keren banget ya presentasimu, luar biasa. Nanti juga di akhirnya
kamu juga sudah membuktikan bahwa kamu nanam pohon. Ya, pohon apa yang ditanam lagi? Pohon cemara, Bu. Oh, ya pohon cemara ya. Pohon cemara itu lambang bahwa dia bisa hidup di mana saja. Ya, mantap sekali. Profesi good job. Makasih, Bu. Oke, baik. Jadi untuk waktunya masuk belum ya? Oke, baik. Saja ya, Bu Desi. Tentunya kami persilakan untuk Mami. Silakan memberikan tanggapan sampai terpesona juga ya, sampai terpana tentunya ke melihat penampilan putra tercinta tentunya Kakak Alex. Oke ya. Silakan Mam untuk memberikan tanggapan. Silakan. Ini padahal udah diwanti-wanti ya, Mami ingat, don't sad gitu. Ya, tapi oke. Alex puji Tuhan bisa melalui semua kinerjanya dengan cukup memuaskan ya Pak ya, lancar gitu loh. Meskipun agak terbata-bata karena grogi kali kan ya, tapi semua proyek ini dilakukan sama Alex tuh benar-benar dengan segala macam usahanya, dari mulai bikin semua planet, nanti ya mungkin kata Bapak tadi ya kan kalah start gitu loh, tapi dia bisa ngejarnya yang itu dengan gadang meskipun udah besok lagi aja kan takut gak kekejar, akhirnya apa ini ngerewelin dulu apa terus Pak Irwan, Pak Tri, Pak siapa lagi itu katanya kan ya udah kakak ngejar dari sekarang, kata puji Tuhan tadi juga grogi tapi akhirnya bisa. Makasih Bapak Ibu bimbingannya. Baik, terima kasih tentunya untuk tanggapannya juga ya Mam ya. Oke, cukup Mam? Oke, baik, terima kasih. Oke, tentunya Alex, apa yang disampaikan kami ya, apa yang disampaikan kami tentunya sebagai orang tua baik di rumah tentunya dan juga orang tua di sekolah ya Alex, semoga kedepannya yang kedepan ini bermanfaat bagi diri sendiri, minimal bagi diri sendiri dan tentunya untuk sesama begitu ya. Nah untuk itu silakan berikan refleksi dan juga oke, baik. Nah sebelum refleksi tentunya mau penasaran nanti Bapak Ibu silakan untuk disampaikan itu. Memang tadi terpesonanya dari video tadi ya, silakan itu disampaikan. Boleh. Ini adalah proyek baru buat saya untuk membuat planet yang ada di tata surya. Itu ada matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dan juga di sela-sela planet Mars dan planet Jupiter terletak sabuk asteroid. Cukup itu? Cukup itu. Coba Bapak Ibu dan teman-teman lihat, itu perbandingan bolanya juga itu sepertinya diukur ya. Ya. Jadi tidak maaf ya kalimatnya mungkin kalau dari saya salah. Tidak seenaknya membuat alat peraga tersebut. Matahari memang kondisinya lebih besar daripada planet-planet yang memang besar. Itu ada planet yang paling besar apa, Alex? Jupiter. Nah itu. Ya, jadi ada cincinnya tadi itu planet apa yang disukai? Oh, boleh minta cincinnya buat Bapak? Oke, terima kasih. Kembali lagi ke tempatnya, Alex. Bapak kalau minta cincinnya ya, kayaknya itu perempuan ya planetnya ada cincinnya. Baik ada perhiasannya. Silakan Alex berikan refleksi dan tentunya closing statementnya ya. Sebelum kita doa malaikat ya. Refleksi saya selama melaksanakan proses sekolah saya merasa lega dan juga saya merasa berpeluang. Karena telah melaksanakan proyek-proyek yang telah saya buat. Oke, baik terima kasih beri tepuk tangan